Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mosaik, miras obat-obatan seks dan zat adiktif. Dan hari ini ada bintang tamu yang spesial, Suki Yeskiel dari Jakarta. Terima kasih Suki sudah datang ya, mau jadi berkat buat kita. Dan ada Jeremia Siahaan. Dia pernah mengisi acara Mosaik di episode yang lalu, beberapa episode sebelumnya ya. Saudara, bagi saudara yang belum subscribe, belum share, belum follow, ya, silakan follow channel YouTube Rumah Damai biar ini bisa jadi berkat buat banyak orang, dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya bisa dapat notifikasi setiap kali ada episode yang baru. Nah, hari ini kita kedatangan Suki, seorang mantan pecandu yang hidupnya dulu hancur, rusak, dan oleh anugerah Tuhan ketika dia ikuti program rehabilitasi, dia dipulihkan dan hari ini dia sudah jadi berkat luar biasa. Dia sudah melayani dan ada banyak anak muda dibawa oleh dia kenal akan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Ya, kita akan bincang-bincang dengan Suki Yeskiel. Selamat sore, Suki. Sore, gimana? Shalom, Lagi banyak kegiatan apa nih hari-hari ini? Hari-hari ini saya pelayanan, terus juga ada bekerja, Pi. Ada pekerjaan ya. Pekerjaan kamu di bidang konstruksi ya? Iya, konstruksi. Saya subkon, Pi. Subkon kaca aluminium. Oh, kaca aluminium. Jadi bagi saudara yang mau pesan aluminium, nanti bisa pesan sama Suki lah. Pokoknya dijamin lah, itu pasti bagus banget ya. Tapi Suki, kalau boleh kamu cerita-cerita dulu tentang latar belakang kamu sampai kamu kenal narkoba, itu gimana ceritanya, Suki? Iya, Pi. Latar belakang saya itu, keluarga saya itu keluarga yang harmonis, Pi. Papa mama saya tuh harmonis. Saya tuh 4 bersaudara, cici saya 2, saya anak ketiga, dan adik saya yang terakhir itu perempuan. Nah, jadi saya anak salah satunya, jadi saya tuh disayang sama keluarga. Jadi papa itu sayang sama saya, jadi kalau dibilang tuh salah didik, Pi. Salah didik karena dia terlalu sayang sama saya. Terlalu sayang, jadi overprotective, Iya. mungkin juga memberikan aja apa yang kamu mau gitu kali ya. Pi. Oke. Nah, sampai satu titik ketika saya mulai tumbuh sekolah kan, nah saya kenal narkoba itu pas waktu saya SD. SD kelas 6. SD kelas 6. Apa yang kamu narkoba? Apa itu? Koplo, Pi. Oh iya, pil-pil Iya, koplo zaman itu koplo. murah soalnya, Mas. Tahun 86. Banyak. 86 ya? Iya, Apa itu? 86. Magadon. BK, Pi. BK. Iya, Oh, masih pil BK. Pil BK. Pil BK, Megadon. Nah, itu waktu pas SMP baru saya mulai main Megadon, Rohypnol. Nah, itu udah ya main yang obat-obatan seperti itu lah. Obat-obatan jenis-jenis itu kan nimbulkan sifat agresif gitu Iya, kan ya. Jadi berani, jadi suka berantem gitu kan ya. Iya, Pi. Jadi mungkin masa kecil kamu suka Iya. berantem gitu? Iya, karena waktu saya kelas SD itu kan pernah dibully, Pi, Oke. Gara-gara dibully waktu sekolah itu, saya kan sekolah waktu di satu sekolah swasta kan. Setiap saya pulang itu saya suka dibully sama anak-anak sekolah yang di atas saya. Oke. Terus akhirnya saya ambil ke kenapa sih saya dibully gitu kan. Nah, saya mulai kenal itu obat ketika saya beranikan diri berantem sama orang yang bully saya. Yang bully kamu ya, karena pengaruh obat itu, jenis-jenis pil koplo itu membuat orang jadi Berani, Pi. berani gitu Iya, ya. Jadi berani. kayaknya semua kecil aja dilawan ya. Jadi dari kecil. itu dasarnya mungkin kamu Iya. karena dibully, jadi buat membela diri kamu cari cara gitu ya. Karena kamu uncontrol sekali. Jadi kok kayaknya ngerti banget ya. Kamu pernah juga pakai pil-pil koplo gitu? Dulu pernah, tapi nggak sampai kecanduan, Pi. Oh, oke. Jadi pernah tes sekali, udah nggak mau. Atau kamu nyolong motor itu ya? Supaya jadi berani gitu, nyolong motor, minum dulu pil koplo. Terus gimana, Suki, setelah Terus itu? setelah SD itu kan koplo tuh. Mulai SMP itu udah mulai minum ganja gitu kan. Tambah koplo juga gitu kan. Nah, itu Ganja kan jenisnya lain lagi ya, Iya. Suki ya. Kan. Ganja itu lebih ke Halusinogen, Pi. halusinogen ya. Jadi Iya. kayaknya enak, Fly gitu, kayak kaya Halusinasi, banget gitu ya. iya. Halusinasi. Apa yang kamu bayangin sih waktu kamu Kalau pakai ganja? Ganja itu ketika buat hiburan aja, Pi. Buat hiburan. Ketawa-ketawa, Kayak seneng aja ketawa, iya, happy ketawa-ketawa. terus gitu ya. Nggak jelas gitu. Nggak Pi. jelas gitu ya. Kayaknya dunia begitu bersahabat banget dengan Iya. kamu gitu ya. Nah, itu kamu pakai gitu ya. Iya.
Di samping itu ada juga apa tuh tadi? Terus juga Minumnya itu waktu itu minumannya itu kan bir. Kita minumnya apa? Anggur orang tua. Oke. Iya, jadi saya Amer bukan? kayak AO ya, AO gitu, kayak AO gitu kan. Oke. Nah, jadi saya kalau waktu SD itu, jadi kan kalau di gang di rumah saya kan emang daerah kumuh, Pi. Jadi kan daerah kumuh itu kan di depan itu banyak orang-orang nongkrong-nongkrong gitu kan, kayak abang-abangan gitu kan. Oke. Jadi mereka nongkrong dan salah satunya saya suka nimbrung karena kan saya punya uang. Kadang-kadang saya nimbrung, dia suka minta uang sama saya, udah saya ikut nimbrung. Sini kau minum. Nah, disitulah saya mulai kenal minuman sama mereka. Oke, jadi gini, Pawi potong sebentar ya. Iya. Menurut kamu tempat tinggal kamu, lingkungan kumuh itu berarti ada dampak dong ya buat kamu ke penggunaan obat-obatan, minum-minum gitu ya? Iya, Pi. Lingkungan sangat berpengaruh ya? Berpengaruh, Pi. Oke. Sangat berpengaruh, terus kan mulai terpengaruh dengan berani minum kan. Nah, di samping itu juga saya juga nggak mau dibully lagi. Dan akhirnya ya saya mulai kenal itu namanya pil BK itu, ditawarin sama abang-abang itu gitu kan. Dan tetap mereka nggak bully saya karena saya suka disuruh kamu beli ini. Dia kalau saya beliin diajak minum dan suruh mulai berantem. Akhirnya pas sekolah itu sering tawuran, Pi. Ya, jadi sering tawuran. Nah, di SMP itu kita sering tawuran, berantem. Jadi antara SMP sama SMP gitu. Oh gitu ya. Kamu biasa mimpin ya kalau kayak gitu? Iya, Pi. Jadi kayak sponsor gitu kan. Sok jago gitu kan, masih zaman-zaman sok jago. Di depan pokoknya gitu ya. Depan gitu kan. Masih zaman bawa gear atau gitu enggak? Iya, Pi. Iya. Waduh. Bawa kayak gitu-gitu. Mungkin kalau yang pernah masuk TV mungkin salah satunya adalah waktu itu Suki kali ya. Dikejar-kejar. Padahal saya kurus dulu gitu. Kecil ya? Kurus ya? Kecil, kurus. Tapi nyalinya besar gitu ya. Terus karena kan memang ada doping itu kan, jadi orang itu jadi kecil, berani gitu kan, agresif banget. Nah itu beda pil BK itu, Pi. Oke, selanjutnya dari penggunaan itu meningkat lagi. Meningkat, Pi. Ke apa tuh? Saya setelah meningkat itu, saya mulai main pakai ganja, Pi. Ya, ganja kan mulai setelah ganja itu kan cuma hanya buat happy. Dan setelah saya SMP, tetap sampai kelas 3 SMP. Nah itu saya sudah mulai kenal namanya ekstasi cair, Pi. Masih ada ekstasi cair. Tapi karena saya kan bukan keluarga yang nggak punya. Tapi bukan saya yang punya sih, papa saya. Tapi saya memang papa saya ini punya usaha konveksi sama punya pabrik sablon, Pi. Jadi saya kan anak satu-satunya. Kalau saya minta uang pasti dikasih gitu. Jadi saya udah mulai di SMP itu sudah banyak teman-teman di sekolah swasta itu ya gitu. Mereka orang-orang punya juga kan. Jadi kadang-kadang kita kalau minggu itu ke diskotik, Pi. Ke diskotik. Nah kita mulai kumpul-kumpul di diskotik. Itu biasa hari Minggu, Pi. Kalau bilang Sunday Club ya kalau nggak salah dulu ya bilangnya Sunday Club. Nah akhirnya mulai kumpul di situ ya kan mulai mabok-mabokan, pesen pitcher, minum gitu kan. Nah di situ udah mulai kita punya uang gitu kan. Dari teman saya juga punya uang. Mulai di situ mulailah kebiasaan itu. Tapi setelah itu sering juga bikin kerusuhan di dalam diskotik itu. Karena sudah minum kena pil koplo juga kan. Terus setelah itu naik ke yang namanya ekstasi cair itu. Jadi belinya patungan, Pi. Masih patungan. Efeknya lain lagi kan kalau ekstasi. Seneng kan pokoknya. Seneng kan ya. Nggak bisa diam gitu ya. Gembira. Nah itu udah dikumpulin, beli kan. Kita maboknya gitu. Mulai bukannya maboknya siang, sekarang malam, Pi. Berubah malam. Jadi mulai ke diskotik yang lebih besar gitu kan. Tongkrongannya. Nah hari itu pas saya SMA, kalau waktu itu saya sekolah pun bukan sekolah saya ya masih oke lah, Pi. Maksudnya nggak bodoh-bodoh amat lah gitu. Nggak bodoh-bodoh amat gitu. Tamat kamu SMA? SMA saya nggak tamat, Pi. Cuma saya sampai SMA kelas 3, tapi saya tamatnya nembak. Nembak. Saya sekolah di Tanjung Priuk ya kan. Jadi ada satu guru tawarin saya, kamu mau lulus gak? Kamu nembak aja. Saya akhirnya sekolah di Tanjung Priuk. Saya sekolah pun 4 kali keluar masukan. Nah itu waktu pas SMA, nah mulailah saya kenal diskotik kan gitu kan, mulai pakai. Nah mulailah naik dan saya nggak pernah pulang, Pi, pas SMA itu. Saya punya rumah 2 ya cukup besar. Jadi papa mama saya itu saya nggak pernah di rumah, saya nggak pernah tinggal di rumah papa mama. Jadi saya keluar itu saya ngekos, gitu. Saya ngekos dan hari itu saya selalu kalau pulang itu 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Saya cuma minta minta duit, dikasih.
Tapi hari itu papa saya saking jengkelnya, ya kan, udah bener-bener jengkelnya, ya itu akhirnya dia bener-bener marah gitu kan, nggak boleh pergi, dikunci gitu semuanya kan, nggak boleh kayak dipingit gitu kan. Tapi tetap aja mau bagaimanapun juga tetap aja kan namanya pecandu pasti keluar. Bisa. keluar. Nah di situ mulai keluar cari ini dan nggak pulang pi sebulan. Tapi saya Tetap sekolah. tetap sekolah. Tapi terus di situ lah mulai SMA itu saya kenal perempuan-perempuan malam kan. Nah situ mulai perempuan malam itu waktu itu di Mangga Besar pi. Wah, udah dunianya tuh. Itu basisnya tuh. Nah situ kan jadi saya sempat kayak nggak bangga ini. Ini bukannya membanggakan diri saya karena dulu saya pernah kayak dipiara gitu kan. Jadi memang dipiara sama perempuan malam. Jadi dia punya uang, jadi maboknya bareng. Terus saya juga berani orangnya gitu kan. Terus saya pakai uang perempuan itu untuk jual barang. Nah mulai jual ecstasy, jual ecstasy, terus jual perempuan malam juga. Nah jual perempuan malam itu ya sebagai calok gitu kan. Calok itu. Di satu titik, nah itu mulai waktu itu saya mulai happy seperti itu. Nah, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA saya naik kelas 2 SMA, tapi saya nilainya bagus. Nggak naik kelas 2 nggak naik kelas 2 SMA nggak naik kelas 2 tapi nilai saya bagus karena bolos saya hampir 2 bulan. Wah itu saya marah banget kan, waktu itu saya berantem sama guru dan hari itu saya dipecat tidak terhormat. Dikeluarin dari sekolah ya. Dikeluarin. Nah, akhirnya saya pernah melakukan satu kesalahan yang fatal banget. Saya pernah mencuri motor. Nah saya juga ada sindikat dulu ada sindikat gabung sama sindikat curanmor pi. Di Mangga Besar itu saya berempat gitu kan. Sebenarnya otaknya saya. Kenapa kamu curi motor? Karena kebutuhan pi. Karena kalau anak-anak zaman tahun 80-an 90-an itu mereka cari uang itu ya kalau nggak jual narkoba, kalau nggak di curanmor, kalau nggak ya mencuri hal-hal yang dop mobil zaman-zaman itu ya. Iya kayak gitu-gitu. Kaca spion gitu ya. Nah, itu mau buat kebutuhan dia sehari-hari sih. Buat dia happy. Nah, sekarang kamu kan sudah menikah ya? Iya, Pi. Perkenalan kamu dengan istrimu yang sekarang itu di mana tuh waktu itu? Waktu saya SMA, Pi. SMA aja. Dia sama-sama satu SMA atau apa? Dia SMA-nya, saya SMA. Oh, oke. Di sekolah yang satu sama. Sekolah. Jadi saling pandang dari jauh gitu ya, lihat-lihat. Terus dia suka, terus kamu jalan sama dia gitu ya. Jalan sama dia. Dia tahu nggak kamu bandel gitu? Dia tahu saya bandel, cuman dia pikir saya cuma hanya minum aja gitu kan. Dia nggak tahu kalau kamu pecandu gitu ya? Iya, dia nggak tahu kalau saya pecandu. Dan dia tahu kalau saya suka berantem gitu kan. Nah, sampai satu titik itu ya sampai waktu itu saya sempat pas yang kelas 2 SMA itu saya melakukan satu hal yang nggak pulang itu karena kan nggak naik kan. Nggak pulang saya sempat ketangkep curanmor itu. Habis bisa dipukulin Pi. Dipukulin satu kampung gitu kan. Sempat masuk ke LP. Masuk LP. Sempat kamu berurusan dengan kepolisian itu. Masuk LP. Masuk LP. Berapa tahun lama 91 itu Pi. Berapa lama tuh? Kena 1,5 tahun itu. Nah itu kesalahan yang fatal sekali. Padahal saya kan juga sempat nggak mau dikenal gitu kan. Jadi polisi itu interogasi saya supaya keluarga kamu di mana. Padahal saya bilang saya anak hilang gitu. Tiba-tiba papa saya datang ke polsek gitu kan. Oke. Nah, singkat cerita ya kamu ditahan juga deh ya. Iya. Alami masa-masa di dalam penjara. Iya. Lah terus menikah kamu dengan Titi itu dalam kondisi bagaimana tuh waktu itu? Waktu saya menikah itu dalam kondisi saya udah kecanduan Pi. Sudah kecanduan Iya, ya. udah Hari itu sudah lebih dominan pakai apa dong? Saya waktu itu pas udah SMA, kan SMA kelas 3 tuh. Karena itu SMA kelas 3 juga saya tembakan kan. Karena saya memang sempat sekolah juga kelas 3 itu. Jadi saya memang udah pakai jalan pintas kan. Dan setelah itu saya sudah mulai pakai Putau. Putau ya. Iya, Putau. Nah kalau dulu yang saya heroin kelas 1 kan. Terus sekarang udah setelah turun-turun jadi Putau kan. Iya. Dan kalau Putau perilakunya beda lagi ya. Lebih menarik diri, lebih sendiri, lebih egois, lebih ya. Tahun 92, 93 itu. Nah itu 94 itu, nah itu semakin parah. Nah kalau istri saya itu kan dia kuliah, saya enggak.
Nah saya sempat waktu itu kerja juga, kerja karena saya punya ijazah kan, saya kerja jadi sales. Bisa kerja, bisa. Bisa Pi, karena Bisa. tapi dibantu dengan itu gitu. Oh. Dopingnya Utau itu gitu. Sama apa waktu itu ada satu koplo juga namanya Lexotan kan. Jadi Lexo. kerja seperti itu dan sampingannya juga itu kayak melakukan kriminal kan. Jadi memang ada Sempet satu. jadi preman dengar-dengar. Iya Pi, sempat karena pas waktu itu bener-bener mentok banget udah nggak punya pekerjaan. Di daerah mana tuh? Jembatan 5. Jembatan 5 Pi. Jembatan 5. Di Apa sih Gang preman? Subur. Premannya ngapain kamu tugasmu di sini? Saya waktu itu kayak ngejambret Pi. Oh. Ngejambret, terus nodong. Terus jadi kayak apa? Tawuran, sengaja tawuran gitu. Ternyata padahal mah nggak ada salah apa-apa gitu kan. Ya saya Cari gara-gara iya, gitu, cari gara-gara. Terus gara-gara. akhirnya barangnya saya ambil. Peras ambil uang barangnya Iya, gitu ya. seperti itu. Waduh. Karena buat kebutuhan isi beli putau itu. Oke, gitu. oke. Ini kalau kita lihat Suki hari ini sih sepertinya nggak apa-apa nih. Tapi kalau Iya. kita tahu dulu nih, wah mungkin ngeri loh ya. Mungkin Papi juga kalau ngomong dia hati-hati gini. Bisa-bisa tiba-tiba main tancap aja gitu kali ya. Oh pernah Dulu- pakai senjata tajam segala macam. Iya, Pi. Saya setiap dari SMP itu saya selalu pegang pisau, Pi. Waduh, ngeri Pisaunya kan itu tuh Jar. pisau. Kalau dulu kan pisau kupu-kupu ya namanya. Oh Butterfly. iya iya. Saya suka main gitu-gituan. Tapi sekarang udah enggak, Pi. Saya Udah udah enggak. saya udah enggak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan singkat cerita kan kamu menikah dengan Titi kali ya. Pertanyaannya adalah gini, momen ketika dia tahu bahwa kamu pecandu itu apa tuh yang terjadi itu? Oh, dia kaget banget, Pi. Kaget banget ya. Dia kaget banget. Kaget banget ya. Dia shock banget. Dia sempet waktu saya menikah sama dia itu married by accident, Pi. Oke. Nah, Titi itu udah 3 Sudah bulan. 3 bulan Udah hamil 3 hamil. bulan. Tapi saya bertanggung jawab. Saya nikahi dia. Dari di samping itu, pas ketika saya nikahin dia kan saya udah persiapkan untuk 500 undangan, terus juga udah resepsinya. Papa saya udah izinin semua itu harus kawin, menikah, udah kawin sama dia kan. Akhirnya pas tahun 98 kan saya tanggal 14 Juni saya harus itu resepsinya. 12 Mei itu kejadian kerusuhan, Pi. Oh iya. Iya, kerusuhan terus akhirnya hancur semua kan. Jadi kita nggak merit di restoran, dulu di rumah, Pi. Di rumah, terus tepainya di rumah. Nah di situ waktu pas tepai aja, waktu itu kan saya memang Titi nggak tahu kalau saya ini udah kecanduan kan, dan udah tepai-tepai Udah sakau ya? Iya, angpaunya itu saya Dapat bawa. lumayan nih. Angpau yang tepanya itu saya bawa yang jam 1 siang itu. Si Titi cari saya kemarin, saya pulangnya malam jam 10 malam. Banyak lu dapat banyak tuh. Banyak saya bisa beli ya, saya beli itu banyak, Pi. Waduh, uang tepai itu kamu beli Iya, buat begitu buat ya. gitu nanti. Wah itu benar-benar memalukan sekali. Wow. Terus Titik terendah dalam hidupmu apa sampai kamu memutuskan untuk ya sudahlah aku rehab, aku mau pulih gitu. Apa sih? saya kalau dihitung rehabilitasi 4 kali, Pi. 4 kali 4 ya. kali. Yang terakhir itu di Rumah Damai. Oke. Nah, di Rumah Damai itu saya benar-benar dapat impresi dari Tuhan, Pi. Nah, waktu yang 2 kali itu sempat di Jawa Timur. Dan waktu itu yang terakhir itu udah 2 kali gagal. Yang ketiga kali itu saya sempat pindah di Parung di daerah Bogor. Oke. Dan itu waktu itu dibawa di Parung itu yang punya yayasan itu teman saya. Jadi waktu itu saya juga sempat. Oh iya sama-sama pakai katanya Iya, ya. Pi, sempat Sama-sama pakai di tempat rehab gitu Iya. ya, denger ya. Sama pemimpinnya malah ya. Pemimpinnya. Waduh itu ngeri sama banget dulu ya. kan hopeng kan, jadi kita Hopengnya. komprominya kan gak enak kan, Pi. Terus pakai saya pikir tujuan saya sih sebenarnya mau berubah karena hidup saya udah capek kan. Saya cari, saya bilang tuh saya nggak mau begini lagi. Ketemulah teman saya pas lagi isi-isi kan, loh ini kayak saya kenal gitu kan. Nggak taunya orang ini saya pikir badannya gede ya kan, udah kayak badan bagus Sehat lah gitu, lah, sehat gitu. gitu kan. 1 bulan di sana nggak taunya dia pas itunya kan terbuka gitu, Pi. Dia pakai, wah kaget tiba-tiba dia masuk. Wah itu saya mulai di situ, saya jatuh lagi. Ikut lah ya. Nah sempat 3 bulan 4 bulan itu saya sempat punya pikiran saya mau kabur gitu dari rehab gitu kan. Akhirnya saya kabur, Pi. Karena saya teman sama dia, saya bilang saya hari ini saya mau kabur, saya nggak bisa. Karena saya datang sini saya mau berubah. Oke. Karena saya keluar dan waktu saya sebelum rehab yang ketiga itu, kenapa saya bisa rehab berubah ke yang ketiga itu karena sempat, Pi, kejadian yang Tuhan sentil saya, Pi. Saya sempat mau gade rumah saya, Pi. Dan rumah saya mau digade itu Tuhan tahu mau digade itu kan kita bisa bohongin istri, bisa bohongin mama. Dan waktu itu papa saya 2001 itu meninggal kan.
Jadi saya udah setelah dia meninggal itu saya punya pikiran bahwa waktu dia 39 hari aja saya masih pakai gitu. Waktu dia meninggal aja saya masih pakai di peti matinya. Dan waktu itu saya udah nggak bisa berubah, saya masih pakai kan, masih kecanduan. Akhirnya satu titik saya punya pikiran jahat. Saya mau jadi bandar besar gitu kan. Saya gadein rumahnya, ada surat rumahnya saya gadein. Ada modal ya. Ada modal. Langsung. Dan akhirnya rumah itu dibakar, Bi. Kebakaran. Oh iya, kebakaran habis. Sempat kebakaran, Bi. Tahun 2001. Yang rehab yang pertama kedua itu saya tahun 99 sama 2000. Oke. Nah, yang 2001 itu yang di Bogor. Nah, terakhir itu udah kan pindah masuk ke rehab karena rumah saya kebakar. Udah itu saya kabur dan saya tinggal di rumah yang kebakar itu yang cemong-cemong pakai hitam-hitam gitu kan. Karena saya bilang sama teman saya, ada satu teman yang perhatiin saya, support saya. Sampai hari ini masih temenan. Dia yang support saya, yang suruh saya berubah, suruh saya udah jangan gitu lagi. Akhirnya saya benar-benar, tapi saya pas kabur itu saya telepon, nggak berani telepon istri saya si Titi. Saya telepon dia. Saya kabur, saya bilang. Misalnya kabur kayak gitu, terus bilang jangan bilang Titi ya, saya bilang gitu kan. Akhirnya kenapa gini, nanti saya pasti diomelin, saya bilang gitu kan. Dia nggak percaya saya kalau saya benar-benar mau berubah, saya bilang. Akhirnya tiba-tiba datang Titi sama dia kan, akhirnya datang, saya lagi tidur di emper kayak di itu dekat itu, camong-camong gitu, pakai tidur di kardus kan. Mama saya udah diselamatin dulu sama cici saya, ke rumah cici saya. Waktu saya diselamatin gitu. Akhirnya kan kamu rehab di rumah damai gitu ya, dan kamu ngalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidupmu gitu ya. Dan kamu tahun berapa di rumah damai ya? Tahun 2002, Pi. 2002 nah, itu sampai 2004 akhir. 4 akhir ya. Setelah itu kamu saya bekerja, Pi. Bekerja ya. Iya. Bekerja, terus sempat Papi minta kamu pelayanan juga kan ya? Kamu melayani di sini sebagai mentor gitu kan ya, dan ada banyak orang yang dibawa ke Tuhan lewat hidup kamu. Kalau boleh tanya, ada nggak tips-tips dari Suki bagaimana bertahan sampai hari ini? Apa yang Suki jadikan andalan sehingga Suki sampai hari ini benar-benar clear kan ya, sejak dari tahun 2003 itu ya, berhenti 2002 berhenti, bahkan sampai rokok pun berhenti sampai hari ini tidak pernah pakai, tidak pernah sekali waktu 2004 terakhir, pas saya 3 tahun kemudian sempat saya jatuh, tapi nggak lama, sekitar 1 bulanan gitu saya balik lagi bertobat karena ada impresi dari Roh Kudus kan. Jadi saya ada merasa bersalah gitu kan. Akhirnya saya mulai ngerokok lagi gitu kan, terus mulai pakai sabu gitu kan dari teman-teman, tapi saya tahu ini salah gitu. Dan hari itu saya ambil keputusan benar-benar, saya bilang saya udah nggak mau pakai lagi benar. Dan hari itu saya benar-benar ngomong sama Tuhan kan, dan saya dapat, kenapa saya bisa kuat sampai hari ini? Karena saya dapat di rumah damai, Pi. Di rumah damai ada benih yang ditanam, yang ditabur, dan benih itu tumbuh. Benih itu yang menguatkan kamu sampai hari ini. Rehab yang keempat itu kan, waktu rehab keempat itu sebenarnya saya tuh punya tujuan selama 2 minggu itu. Waktu saya dipindah yang ketiga itu, Pi, saya tuh sebenarnya udah nggak, semua orang udah menolak saya, Pi. Keluarga saya nolak saya, semua orang nolak saya, teman-teman saya nolak saya semua. Iya, ini mirip sama kasusnya si Yeri gitu. Bahkan surga nolak, neraka nolak. Iya, Pi. Di satu titik gitu. udah kan saya akhirnya udah di rumah kebakaran itu, Titi datang itu ya, ini saya lanjutin tadi, Pi. Akhirnya saya kasih pilihan, kamu mau tinggal di rumah gembala kamu nggak? Yaudah, saya tinggal di rumah gembala saya. Ya kan, dulu saya masih di gereja lama saya kan. Saya tinggal di sana. Wah, ternyata di tempat yang saya tinggal ini teman saya semua banyak yang bandar juga. Tapi makanya saya bukannya tambah berubah, tambah parah, Pi. Tapi tetap saya punya tujuan mau berubah. Akhirnya setelah di situ saya selama 2 minggu itu saya punya keinginan mau bunuh diri, Pi. 2 minggu tapi nggak mati. Jadi saya sengaja melakukan yang kriminal, melakukan suntik sampai overdosis, tapi nggak mati. Sempat anfal. Nah, terakhir saya anfal itu saya pernah dibawa mimpi, Pi. Karena saya belum kenal Tuhan kan. Saya belum kenal Tuhan. Saya dibawa mimpi itu
Saya pikir itu saya dilihat satu tempat ini, rumah damai, Pi. Nah itu kolam renang itu saya lihat danau, tapi ternyata kolam renang. Terus turun ke bawah ada yang ngambil-ngambil, nah ada satu papi yang peluk saya juga, terus ada Jimbo dengan itu yang ada paling mentornya dulu. Nah dia peluk saya, dan waktu saya datang itu, kok ini penjara kok? Gitu loh, masuk tiba-tiba salam gitu, peluk-pelukan gitu kan. Ini penjara apa-apa, saya bilang gitu kan. Saya pernah masuk rehab tapi nggak seperti itu, karena saling senior junior kan. Senioritas. Nah, terus akhirnya saya mulai ambil kayak dejavu, Pi. Tiba-tiba kamu sampai sini kayaknya, kok iya, aku udah pernah terus lihat. Terus kan pas gitu 2 minggu setelah saya mau itu, saya bunuh diri dan saya mimpi itu berjalan, terus tiba-tiba Titi telepon, kamu mau nggak? Dia bilang nggak, bukannya rehab sih, rumah pemulihan gitu. Saya bilang mau hari ini, jangan besok ya, kalau besok saya bisa berpikiran. Akhirnya saya mulailah ambil keputusan. Akhirnya diusahain tuh sama teman saya yang support saya juga kan, sampai gesek kartu kredit. Karena itu saya udah nol, itu titik terendah saya banget kan. Dia yang bisa bantu saya. Akhirnya saya ambil keputusan, ayo kita berangkat. Nah, ketika saya berangkat itu saya berangkat sama Titi. Nah, waktu saya depan pintu gerbang dulu belum begini sih pintu gerbangnya, masih coklat juga itu ya. Pas masuk dan pintu coklat itu juga itu yang saya mimpi juga tuh. Jadi pas saya masuk itu saya lihat, kok saya kayak pernah kesini gitu. Saya bilang kayaknya pernah kesini deh. Si Titi bilang gini sama saya, lu jangan macem-macem dah gitu kan, karena kan dia tahu kan saya kan sering bohongin dia gini. Iya. Terus satu titik udah, saya bilang, ini kayaknya saya pernah kesini deh. Dari itu udah, bener-bener dari itu saya masuk. Nah hari itu saya berkeputusan, Pi. Dari yang berkeputusan saya bilang saya mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan, kalau Engkau ada di sini. Waktu sebelum saya di sini pun saya bilang, Tuhan kalau Engkau ada, saya bilang ya kan, tolong saya, Pi. Tolong saya Tuhan, saya bilang. Tolong saya, kalau enggak saya mati di jarum suntik, saya mati sama polisi, saya bilang. Amin. Dan Papi sih lihat sih pertumbuhan kamu cukup baik gitu ya sampai hari ini. Kalau boleh tahu, ada lagu nggak yang kamu pegang yang sampai hari ini masih sering kamu nyanyikan lagu itu? Ada, supaya mungkin kan ada Jeremia Siahaan nih bisa coba mau dinyanyikan lah, mungkin waktunya nggak lama sih tapi ya bisa dibagikan sedikit lah ya supaya yang nonton juga bisa dapat inspirasi. Mungkin siapa tahu lagu ini juga lagu yang sama yang hari-hari ini sedang saudara nyanyikan gitu ya. Ya bisa ya, coba lagu itu. Ini lagu ini sih waktu saya mau kesini ya, Pi. Naik kereta sama Titi sama istri saya. Itu saya dalam keadaan sakau, Pi. Mata saya udah bengkak. Dan itu saya udah kekuatan saya bilang saya mau kabur gitu, tapi saya jadi benar-benar nggak bisa kabur gitu. Dan saya ingat satu lagu itu Engkau Kekuatanku. Oke. Nah, saya nyanyi lagu itu sampai di kereta itu. Lagunya seperti ini, Pi. Ya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Wow, lagu yang luar biasa. Dikatakan sejauh langit dari bumi, demikian besar, begitu besar kasih Allah. Seharusnya Suki mati karena pengguna narkoba, hidup yang rusak, jadi berandal, jadi preman. Dia menghadap beberapa kali mau mati, seharusnya dia mati. Tapi karena ada sebuah kasih yang besar, Dia, Yesus, yang mati bagi Suki, sehingga Suki punya kehidupan yang luar biasa, jadi berkat. Hari ini dia sungguh sudah melayani. Kalau hari ini ada Titi yang nonton juga sama penonton yang lain yang sedang menyaksikan acara ini, mungkin pecandu yang masih pakai, mungkin Suki mau sampaikan apa nggak? Secara singkat apa yang Suki mau sampaikan buat Titi dan pecandu yang berhenti atau apalah gitu. Saya mau ada pesan sih buat istri saya yang pertama itu ya, karena dia yang berjuang buat saya. Karena saya bisa begini karena istri saya juga, karena dialah yang support saya sih, bisa berubah sungguh-sungguh karena pengorbanan dia juga. Amin. Dan thank you buat istri saya Titi Royani. Dan juga saya juga ada pesan juga buat teman-teman yang di sana, yang di luar sana, mungkin teman-teman saya yang masih make dan saudara-saudara saya yang masih make, udah stop, karena itu akan merusak hidup kita ya, karena kita akan mati, karena kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan itu untuk melakukan yang terbaik. Kalau saya bisa disembuhkan, saya percaya kalian juga bisa disembuhkan. Amin. Saya percaya karena ada firman Tuhan mengatakan di Amsal 23:18, masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Itu firman nancep banget di hidup saya sampai hari ini. Amin. Jadi Papi sih tahu sekali bagaimana Titi begitu support. Dan buat kita semua yang hari-hari ini masih terlibat narkoba, ketika ada saudara atau keluarga yang masih support, ingat itu kebaikan Tuhan. Ya, cepat berhenti dan bangkit, tetap harapan itu ada ya. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang gitu ya. Oke, kita sudah sampai di akhir daripada acara Mosaik kali ini, dan kami berharap pesan yang disampaikan oleh Suki bisa memberkati. Dan kalau ada pertanyaan atau apa, jangan lupa bisa chat kami, bisa follow Instagram kami ya untuk informasi lebih lanjut. Silakan hubungi ke nomor-nomor yang sudah ada di deskripsi gitu ya. Oke, sampai jumpa pada episode yang berikut, dan kita percaya, kita berharap bahwa Indonesia bebas narkoba.